Yesus Kristus. Haleluya. Kami tahu bahwa Natal yang terbaik dan terindah adalah ketika kami merayakan dari hati kami, Tuhan. Karena Natal adalah Yesus lahir bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi Yesus lahir di hati kami. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan terbaik malam hari ini, karena kami diizinkan Tuhan ketika kami masuk di bulan Desember, kami merayakan Natal demi Natal dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan hari ini kami bersyukur kami ada bersama dengan keluarga, arisan keluarga Lasi dan rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Dan kami tahu Tuhan bahwa hari ini, malam ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau ya Bapa, Engkau sungguh bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Dan telah tiba saatnya hati kami terbuka ya Tuhan untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan di momen Natal ini Tuhan. Kami rindu firman Tuhan itu menjadi pesan penting di dalam perayaan, sehingga perayaan kami bukan perayaan seremonial, tetapi perayaan yang membawa kami semakin memahami tentang siapa Kristus Yesus yang telah lahir, yang nyata di dunia ini untuk menebus, menyelamatkan kami. Dan satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kuasai ruangan tempat ini di mana kami berada Tuhan. Lingkungan ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bentengi dengan kekuatan kuasa Allah. Dan kami tidak izinkan segala bentuk sabotase kerja iblis yang berusaha untuk mencuri bagian daripada pemberitaan yang akan diseberangkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami minta kekuatan kuasa Allah bekerja di tempat ini. Curahkan hikmat buat kami Tuhan. Sejauh suara ini terdengar dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat, penyembuh, bahkan pembela yang ajaib itu, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Semua kita yang siap diberkati malam ini dengan firman Allah, bersama dengan saya katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Baik, shalom buat kita semua. Shalom. Saya mengucapkan selamat merayakan Natal arisan keluarga Lasi Atin Kae Susang yang hari ini membuka bulan Desember ini di Desa Bolok dengan perayaan Natal yang pertama. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mungkin di tempat lain sudah ada tanggal 1, tanggal 2 dan lain sebagainya, tetapi kita hari ini mulai dengan tanggal 4 dan ini terus akan perayaan Natal ya saudara. Saya besok akan ada di Sumlili perayaan Natal juga, lalu kemudian tanggal 6 ada di Bena perayaan Natal juga, tanggal 7 di kantor pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur perayaan Natal juga, lalu tanggal 8 tahu di mana lah, tanggal 9 pokoknya perayaan Natal. 9 di Kotompung Gereja, di Gereja Sidang Jemaat Allah Sinar Kasih Bolok, lalu tanggal 10 dan seterusnya. Saudaraku, ini Natal terus sampai bulan Januari. Kita bersyukur karena kita boleh merayakan tahun ini dengan berbeda, tidak seperti tahun-tahun kemarin kita tak kurung di dalam rumah, makan kue Natal sendiri, minum Sprite sendiri dan Coca-Cola. Tapi malam ini dan seterusnya kita boleh merayakan dengan spektakuler. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, malam ini tema ini menarik sekali buat kita, yaitu cinta kasih Kristus membangun persaudaraan. Cinta kasih Kristus membangun persaudaraan.
Saudara yang diberkati Tuhan, saya rasa tema ini mau menyadarkan kita sekalian bahwa memang tanpa cinta kasih Kristus orang tidak mungkin bisa rukun, tidak mungkin bisa membangun sebuah keluarga yang baik, sebuah keluarga yang kuat, sebuah keluarga yang menyenangkan Tuhan, sebuah keluarga yang mana di sana berkat-berkat Tuhan dicurahkan ke atasnya. Itu adalah sesuatu yang tidak gampang untuk dilakukan. Nah, kita semua sadari itu, dan karena itu saudara yang diberkati Tuhan, tema ini mengantar kita untuk mengurung saudaraku cara berpikir kita, pola berpikir kita, bahwa memang benar kalau bukan cinta kasih Kristus adalah tidak mungkin sebuah keluarga bisa dibangun dengan baik. Saudara yang diberkati Tuhan, karena Alkitab ngomong jelas bahwa di zaman akhir ini orang manusia pun cinta itu beda-beda. Ada yang pura-pura, ada yang mulai dingin, ada yang mulai saudaraku buang itu cinta. Jadi kalau bukan cinta Tuhan, sonde bisa. Ya. Kalau bukan cinta Allah di dalamnya, maka adalah impossible. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Saya mau tunjukkan beberapa ayat pembukaan buat kita bahwa memang kalau tanpa cinta Tuhan, kasih kita ini terbatas. Kasih yang saudara dan saya miliki ini tidak mungkin bisa untuk bisa membuat sebuah keharmonisan di dalam keluarga. Perhatikan, misalnya di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12 dibacakan. Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat yang 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara lihat, Alkitab sudah menubuatkan bahwa kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Kalau kasih sudah dingin, maka tidak mungkin sebuah rumah tangga itu bisa dibangun, atau sebuah keluarga bisa dibangun. Apalagi kita sudah berbeda marga, berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda status sosial. Itu sangat impossible, sangat tidak mungkin untuk bisa membangun sebuah keakraban di sana. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, ada cinta yang tak terbatas, cinta yang luar biasa, cinta yang besar, yang tidak akan bisa dimakan oleh waktu. Dan cinta itu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sekalian. Makanya ayat yang terkenal mengatakan begini dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, kasih yang besar. Kasih yang besar ini bukan hanya bicara soal saudaraku kualitas, tetapi juga bicara soal bobot nilai yang ada di dalam kasih itu. Tidak bisa dibandingkan dengan semua kasih yang ada di dalam dunia ini. Itulah yang kita sedang rayakan malam hari ini lewat peristiwa Natal. Jadi Natal itu bukti kasih Allah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, saya mau lebih rinci. Kalau cuman bicara soal Natal, lahir selesai saudara. Tetapi cinta Tuhan itu tidak hanya sampai dia lahir buat kita, ya. Tapi Alkitab mengatakan begini. Mari kita lihat Efesus pasal yang kelima. Kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua dan seterusnya. Saya mau membacakan teks ini buat kita. Roma pasal yang kelima mulai start ayat yang kedua. Saudara, dengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Sebab jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Ini perintah. Sebagaimana Kristus
Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, dan hiduplah di dalam kasih. Perhatikan, sebagaimana Kristus Yesus. Jadi kita bisa hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kita. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Dia bukan hanya datang ke dalam dunia, tadi saya katakan, bukan hanya lewat peristiwa Natal, tetapi dia juga menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini cinta Tuhan. Dan saudara, ini yang tadi Yohanes 3 ayat 16 bilang, ini cinta terbesar. Ini kasih yang luar biasa. Ini kasih yang tak ada taranya. Ini kasih yang benar-benar punya nilai bobot, saudaraku, yang begitu luar biasa. Kasih itulah yang diberikan kepada saudara dan saya. Kasih itulah yang ditawarkan kepada kita. Sebab tanpa kasih itu, saya ulang, kasih kita akan jadi dingin. Tanpa kasih itu, kasih kita sementara. Lihat lagi ini ayat ya, Roma pasal 11, Roma pasal 12 ayat 11. Kitab Roma 12 ayat 11. Perhatikan pembacaan ini. Silakan. Janganlah kehendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara lihat, janganlah kerajinanmu kendor dan rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi ayat yang ke-9 bilang apa? Coba lihat ayat itu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih jangan pura-pura. Kalau kasih pura-pura, melayani sone bisa lay yang terbaik sone mungkin. Saudara, itu akan penuh persungutan ya. Kotong bantu orang habis potong ngomong di belakang ya. Botong bikin sesuatu habis botong hitung kali bagi. Kalau bukan karena kasih Allah, kasih botong ini berat, saudara yang diberkati ya. Kotong lakukan apa walaupun keluarga dekat. Jangan keluarga dekat, lelaki bini sah, suami istri sah. Kadang kalau ini kasih mulai kendor, kasih yang dari kita punya ini, kasih yang datangnya dari kita. Kalau su mulai kendor, lu akan hitung segala macam. Apalagi hidup dan istri misalnya hanya tukang tidur bangun, itu laki akan tiap hari mengomel tiada henti ya saudara. Dia akan bilang, belis kamu ini memang percuma saja, mahal sekali. Orang Sumba memang kita belis ini bukan main-main, minta maaf orang Sumba ya saudara. Mulai cek kiri kanan. Kalau bukan itu hari lu mbak datang mangkali lu beta subuang mangkali ini. Sudah lihat kasih manusia itu begitu. Kalau mulai dingin, dia akan layani orang sone betulai. Itu dalam konteks rumah tangga. Dalam konteks keluarga yang besar juga seringkali demikian. Saudara yang diberkati, saya ketemu banyak arisan jalan hanya berapa tahun, berapa bulan, ancur kiri kanan. Saudara, kenapa? Banyak alasan ya. Satu bilang begini, dia baik, pas giliran arisan di Depung rumah kotong pi semua, mak kita pun rumah dia tidak datang. Saudara lihat, dia gaya-gaya kayak dia bos besar tanggal dia punya ini mulai omongin sonde-sonde itu semua masuk habis. Lama kelamaan mundur diri pelan-pelan hilang. Saudara, kenapa? Karena kasih manusia ini terbatas. Kasih kita ini mudah dingin, kasih kita ini gampang pura-pura di muka orang. Kadang kotong baik, belum tentu di belakang. Saudara, bahkan ada orang di muka baik, di belakang dia suanggi lu. Ya saudara yang diberkati Tuhan, ini kata ngomong, ini kenyataan semua ya, karena memang kasih manusia itu tidak mungkin bisa mengkafir semuanya ya, apalagi arisan dengan keluarga yang begini banyak ini, lasi atin kae susang, waduh ini juga saudara tidak mudah ini. Ini sesuatu yang tidak gampang. Nah karena itu saudara, saya percaya bahwa kita semua mau meresponi kasih Allah yang besar.
Sebab waktu kasih Allah yang besar itu ada di tengah-tengah hidup perkumpulan kita, persaudaraan kita akan semakin kuat. Waktu kasih Kristus itu ada di dalam setiap keluarga kita, maka hubungan kita akan semakin harmonis. Kita akan semakin saling mengerti satu dengan yang lain. Kita akan bisa saling menopang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ada kasih yang tak terbatas yang telah membungkus kasih yang terbatas yang punya kita. Ada kasih yang panas yang telah menghangatkan kasih kita yang dingin. Ada kasih yang tidak pura-pura yang diberikan kepada saudara dan saya yang suka pura-pura ini. Kasih itulah yang datang dari Kristus Yesus Tuhan. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kamu mau terima ini kasih kosong. Kalau Anda mau terima ini kasih, hebat, luar biasa hidup kita ya. Pasti saudara sampai Tuhan datang kembali, arisan Lasi Levo alias Lasi Atin KS Susang akan tetap kuat, berdiri dan bertahan. Amin. Saudara, kalau ada kasih Kristus di dalamnya. Kenapa? Karena kasih Kristus itu akan mengobati. Kasih Kristus itu akan memulihkan. Kasih Kristus itu akan memperbaiki segala keadaan. Itu kasih Kristus, saudaraku. Jadi kasih Kristus itu tidak berarti semuanya jalan mulus. Kasih itu tidak berarti, saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada percekcokan, salah paham, tidak ada, bukan. Tapi saudaraku, meski ada salah paham, ada cekcok, ada beda pendapat, ada beda ide, tapi kasih Kristus itu yang akan mempersatukan. Kasih Kristus itu akan memulihkan. Kasih Kristus akan membuat orang melihat hanya satu arah, yaitu lihat kepada Yesus yang telah memberikan kasih itu kepada kita. Lihat ayat ini, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Perhatikan, dibacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu semua menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran apakah itu? Lihat ayat 6, 7, dan 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukankah ayat 6, 7, dan 8 ini bicara soal kasih Allah? Bicara soal bagaimana Yesus datang ke dalam dunia, lahir di kandang Bethlehem, lalu kemudian melayani selama 3,5 tahun, genap dengan saudara semua perjalanannya ada 33,5 tahun. Apakah saudara yang diberkati ayat ini sedang bicara tentang itu? Bukan. Jadi saudaraku, jelas pikiran ini yang Yesus katakan kamu harus miliki. Atau saya berikan kesimpulan ayat 6, ayat 7, ayat 8, ini soal kasih. Kasih yang sudah Allah nyatakan kepada dunia. Itu yang Rasul Paulus bilang, pikirkan itu. Pikirkan itu. Kalau semua orang punya pikiran dan perasaan seperti kasih Kristus yang nyata, maka ayat 1 bilang apa? Baca Filipi 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Terus ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara lihat, orang akan jadi satu. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, meskipun dalam perbedaan-perbedaan yang tadi saya bilang, tapi kasih Kristus itu yang ada dalam pikiran kita itu membuat kita jadi satu. Saudara yang diberkati Tuhan, orang Kupang ini punya slogan banyak. Dan itu kita bisa lihat di bemo, di motor, di helm, itu kita bisa tahu. Misalnya orang Alor, dia suka tulis di depung helm, Alor Suanggi. Bahkan bukan hanya di dompung helm, kadang-kadang di knalpot juga dong pasang stiker Alor Suanggi.
Rote son mau kalah, dia taruh dia punya di helm juga, otak rote. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, wih, sabu tidak mau kalah lagi, dia taruh dia punya sabu wango. Saudara lihat, kita menunjukkan ciri kita masing-masing. Dengan suku kita yang begini saja sudah menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Ini ada perbedaan yang mendasar, saudara. Nah, kalau bukan kasih Kristus, bagaimana ini bisa jadi satu? Kalau bukan kasih Kristus, bagaimana alor yang suangi bisa bertemu dengan rote yang otak alor? Otak apa? Otak rote, saudaraku. Bagaimana orang Sabuwango yang disebut itu bisa ketemu dengan alor suangi? Itu jadinya berat. Saudara yang diberkati Tuhan, masing-masing akan mempertahankan dia punya. Masing-masing akan pertahankan. Masing-masing akan membuat dirinya menjadi saudara kekuatan yang luar biasa. Nah, ini susah ada persatuan. Ini susah ada yang namanya persaudaraan. Dan itu akan sulit terjadi. Tetapi kalau kita melihat kasih Kristus yang tadi dikatakan, orang semua akan menanggalkan, ya, otak rotenya ditanggalkan, alor suangginya ditanggalkan, sabuangonya ditanggalkan. Belum tambah lagi Sumba punya tahu apa lagi, saya tidak tahu itu. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, tambah dengan semua suku, masuk lagi ke dalam satu bagian kelompok tertentu, saudara. Tetapi karena kita semua ada dalam Kristus, maka satu pola pikir kita, satu, saudaraku, mindset yang dibangun di dalam hidup kita berdasarkan kasih Kristus, kasih Allah, kasih yang tak terbatas nilainya itu, yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar untuk kita hidup bersaudara satu dengan yang lain. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, kasih ini yang kita perlu hayati bersama-sama. Kasih seperti ini yang perlu kita sama-sama cerna. Dan karena itu Paulus omong panjang lebar soal kasih itu dalam satu bagian, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-13. Perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-13. Ini bicara soal kasih Allah itu, ya. Kasih yang tak terbatas itu, kasih yang luar biasa itu. Kasih itu mengalahkan semua, saudaraku, kegiatan religius kita, semua kegiatan agamawi kita. Kasih itu menang, dia lebih besar dari segalanya. Saya mau mulai dengan pembacaan ayat 13 terlebih dahulu. Silakan dibacakan buat kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi lebih besar dari semua kasih. Ini tidak berarti iman soalnya perlu. Ini tidak berarti pengharapan soalnya. Tapi kalau mau disetarakan, tidak bisa. Kasih punya nilai lebih tinggi. Kasih ini mengcover iman kita. Kasih itu mengcover pengharapan kita. Kasih itu nilainya sangat tinggi, saudara. Kasih Allah ini. Kasih yang membuat kita bisa membangun persaudaraan. Lihat kenapa kasih itu menjadi sangat tinggi nilainya. Sehingga Paulus mengatakan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Perhatikan saudara mulai ayat 1. Silakan dibacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi Paulus tunjukkan kenapa dia bilang kasih lebih besar. Dia tunjukkan iman dan pengharapan di ayat 1 dan ayat 2 itu penjabarannya. Kamu punya karunia, kamu bisa punya semua bahasa, pintar segala-galanya, tetapi kalau kamu tidak punya kasih, dianggap seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya, saudaraku, tidak ada guna,
tidak ada fungsi, tidak ada makna, tidak ada sesuatu yang baik dalam hidupmu kalau tidak ada kasih. Walaupun kau pintar sekali, kau punya gelar panjang sekali. Ada orang nama pendek, gelar lebih panjang. Tidak salah itu, ya saudara. Pintar mau mati, ciptakan segala macam hal, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, dia orang yang bahkan punya karunia, dikatakan bernubuat, bahkan dia memiliki rahasia seluruh pengetahuan. Imannya bisa memindahkan gunung, tetapi kalau dia tidak punya kasih, sama sekali tidak berguna. Ingat, ini kasih Allah ini, karena ditulis dalam bahasa asli Alkitab agapau, agape, kasih Allah, ya. Kasih Allah ini, saudara, itu mengalahkan semuanya. Jadi kalau saya jabarkan begini, saudara, dalam hidup kekristenan ini, Anda dan saya mau baik kemanapun, kalau tidak ada kasih tidak baik. Anda dan saya mau setia kemanapun, kalau tidak ada kasih tidak baik. Anda dan saya orang mau sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, tidak punya kasih tetap tidak baik di mata Tuhan. Kasih ini luar biasa. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, malam ini kita mau diingatkan kembali kepada kasih itu, supaya kita mulai mengintrospeksi diri kita. Tuhan, jangan sampai saya punya kasih seperti yang tadi Paulus bilang, kasih yang sudah dingin, kasih yang sudah pura-pura, kasih yang Yesus berkata dalam Matius 24, kasih yang sudah dingin. Saya mau kasih Allah ini membalut sekarang. Kasih Allah ini memperbaiki, supaya perjalanan iman saya bukan perjalanan hanya sekedar perjalanan seremonial, bukan hanya sekedar perjalanan biasa-biasa saja, tapi perjalanan iman saya adalah perjalanan yang menyenangkan Tuhan, karena didasari oleh satu, kasih. Sekarang kita lihat penjabaran tentang kasih itu seperti apa, mulai ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu sabar. Cari orang sabar hari-hari ini susah, saudara yang diberkati Tuhan, ya. Ada orang berkata begini, kalau kita mau lihat orang sabar, pergilah ke antrian yang panjang, saudaraku. Dan Anda ada di nomor, misalnya antrian itu, saudaraku, adalah 1000 orang. Anda di nomor 999. Kalau mau lihat orang sabar, di situ, saudaraku. Jangan lihat yang di nomor 1, jangan lihat di nomor 2, lihat yang di 999. Itu mau lihat orang sabar. Kalau lihat orang sabar di gereja susah, saudaraku. Kalau lihat orang sabar di pelayanan susah. Tapi pergilah ke antrian panjang dan lihatlah orang yang ada di nomor antrian 9.999. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Kalau antriannya terima dana seroja, kalau antriannya terima dana seroja, biar di urutan 1000 pun dia bilang bet sahabat. Ya sudah, kayak kau ini dana nah. Tapi itu pun kita bisa lihat orang yang tidak sabar. Buktinya dong, bahwa dorong kiri, dorong kanan, dorong kiri, dorong kanan. Ya sudah. Apalagi cuman antrian minyak tanah, itu lebih berat lah. Hari-hari ini kan orang antri minyak tanah, saudara. Lu terlambat bawa pulang jergen kosong, Pak. Jadi kalau mau lihat orang sabar, lihat pada antrian panjang, saudara. Anda akan temukan di situ orang sabar atau tidak. Saudara mau tahu saya sabar atau tidak? Lihat waktu saya antri minyak tanah. Kalau saya berdiri pegang jergen, bertahan sampai giliran saya, tanda itu sebetul dia orang sabar, saudara. Tapi kalau dia pegang jergen, sebentar dia
saya tolak itu tanda dia bukan orang sabar. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat, orang Kristen memang sukar sabar. Tetapi kalau kasih Allah itu ada di dalam pribadi kita, maka kesabaran itu akan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Orang yang hanya memiliki kasih Allah yang bisa sabar. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, waktu Yesus berkata kedurhakaan semakin bertambah dan kasih kebanyakan orang semakin dingin, ada kalimat selanjutnya di sana, ayat 13 dari Matius 24. Perhatikan, Matius 24 ayat 13, dibacakan ayat itu. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kasih itu membuat orang bertahan, sabar. Saudara, kalau tidak sabar, maka kamu tidak bisa bertahan. Dan kalau tidak bertahan, ayat itu berkata kau tidak akan selamat. Hanya kasih Allah lah yang membuat kita bisa bertahan. Amin. Amin. Bertahan dalam hal apa? Bukan hanya dalam hal iman kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Ada berapa banyak rumah tangga yang tidak bertahan, saudara, karena kasih mulai hilang. Kalau kasih mulai hilang, kesabaran itu akan membuat Anda tidak bisa bertahan. Kesabaran itu hilang dan Anda tidak bertahan. Saudara yang diberkati, makanya orang kalau sejalani rumah tangga sekian lama, kadang-kadang dia mulai bosan, tidak sabar. Ya. Mulai, saudaraku. Kenapa itu? Karena kasih tidak ada. Karena kasih tidak ada, kesabaran hilang. Ya. Kalau kesabaran hilang, habis sudah. Nah, makanya hari ini saya mau tekankan ini firman Tuhan. Milikilah kasih Allah. Sebab waktu ada kasih Allah, engkau sabar menghadapi segala sesuatu. Engkau bertahan dalam menghadapi segala sesuatu. Anda dan saya tidak akan terburu-buru, tidak tergopo-gopo. Ya saudara, karena kasih itu membuat kita sabar. Kasih itu membuat kita yakin bahwa Tuhan memberikan sesuatu kepada kita tepat pada waktunya. Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup tolong kita, Tuhan sanggup buka jalan. Sabar saja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lihat ketika Sarah tidak sabar, apa yang terjadi? Dia menghasut Abraham untuk mengambil Hagar, sehingga saudara yang diberkati Tuhan, Hagar akhirnya menjadi istri sampingan daripada Abraham. Itu membuat kenapa Sarah yang sakit hati, padahal diawali dari Sarah yang tidak sabar, Sarah yang kepengen dapat anak cepat-cepat. Sabar, saudaraku, Sarah yang tidak mau menanti janji Tuhan yang mengatakan bahwa kamu akan lihat keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi saudara, Sarah tunggu-tunggu, kapan Tuhan? Beta sumati haid, Abraham seumur 100, dari mana botong bisa dapat anak? Sudah Abraham, beta sone bisa malupun pembantu tuh yang Hagar tuh, lu fight dia sudah. Nah ini berat, saudara. Kalau kau tidak sabar bahaya. Karena itu kasih Allah hadir supaya kita sabar hadapi apapun masalah, tantangan. Sabar, karena orang sabar akan lihat campur tangan dan kemurahan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat bertemu saudara yang namanya Yusuf dalam Kejadian pasal 37 itu waktu terlalu sabar. Mimpi sejak di rumah, Tuhan suka tahu dia. Lihat nanti Yusuf, lu ini semua akan tunduk di lu. Lu bagaikan matahari ya, yang bersinar, yang lain-lain semua akan tunduk. Berkas-berkasmu akan bangkit dan berkas-berkas saudara-saudaramu akan tunduk. Mimpi sulama. Tapi untuk lihat itu mimpi jadi kenyataan, musabar. Proses bukan main gila. Kasmaso di sumur, saudara yang diberkati Tuhan. Keluar jual jadi budak. Aduh, proses tidak enak. Digoda istri Potifar, masuk penjara, difitnah. Lalu kemudian
kemudian dibohongi oleh dua juru roti dan juru minum. Tapi Tuhan bikin perkara karena Yusuf sabar. Ketika ada kesabaran, segala sesuatu kita lihat akan jadi baik. Keluarga Lasi, Atin, Kais, dan Susan, saya mau pesan di momen Natal ini, kasih itu sabar. Dan kasih itu yang membuat kita bisa melihat hal-hal kebaikan. Sabar itu akan mendatangkan kebaikan dalam keluarga Lasi, Susan, Atin, dan juga semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, kasih itu murah hati. Murah hati ini bahasa lain sonde kakee. Itu murah hati, saudara. Kadang-kadang orang sukumpul satu arisan mah dompung kakek minta ampun. Dia mau tada sapoa no. Padahal potong satu rumpun keluarga ini. Mah dia sone mau. Dia hanya giliran mau terima sah. Giliran poa dia jauh. Dia sebelah kosong sah. Kosong. Bentar belakang sah. Saudara, ini orang yang tidak punya kasih. Orang kalau tidak punya kasih, dia tidak bisa murah hati. Saudara, ini berkati Tuhan, murah hati itu bukan soal kaya miskin. Murah hati itu soal hati yang mengasihi. Dengar baik, saudara. Murah hati itu bukan soal kaya miskin, tapi murah hati itu soal kasih. Saudara, kalau baca dalam suratan 2 Korintus pasal 8, Paulus angkat satu jemaat yang namanya jemaat Makedonia, jemaat saya lupa ya. Jemaat di Antioquia, saudaraku. Itu jemaat yang bukan punya apa-apa, mereka jemaat miskin. Mereka tidak punya sesuatu, tetapi saudara yang diberkati Tuhan, ini jemaat Paulus jadikan teladan. Paulus bilang, lihat dong susah, tapi dong kaya dalam kemurahan. Mereka memberi lebih dari apa yang mereka dapat beri. Itu kata Alkitab. Saudara yang diberkati. Jadi saya ulang, kasih itu bukan soal banyak dan tidak. Murah hati itu bukan soal banyak dan tidak. Tapi murah hati itu soal kasih yang ada dalam diri kita. Kalau ada kasih Allah dalam diri kita, maka kita mampu menjadi orang-orang Kristen yang murah hati. Saudara lihat, Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia berikan segalanya untuk kita. Segalanya. Yang terbaik, yang termahal, dia berikan untuk saudara dan saya. Ya. Bukan dia kasih kita yang setengah-setengah, minta maaf, bukan bekas, bukan second, tapi dia kasih kita yang terbaik. Itu kasih Allah. Darahnya yang terbaik, nyawanya yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena dia tidak berdosa. Ini darah suci yang diberikan kepada saudara dan saya. Makanya darah suci itu bisa menyucikan, menguduskan kita sekalian. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ini kasih Allah. Jadi kalau ada orang bilang saya percaya Yesus tapi kakek minta ampun, saudara, waduh, ini bukan kasih tuh. Orang kasih kepada Allah tuh dia tidak pelit, dia murah hati, dia suka memberi. Saudara yang diberkati Tuhan, itu orang yang namanya murah hati. Itu karena kasih Allah. Kalau bukan kasih susah. Saudara, saudara lihat kan Yesus pernah angkat itu perumpamaan tentang orang kaya. Kaya dia, tapi dia tidak murah hati. Makanya Yesus bilang begini, pergi ya, jual hartamu lalu ikut aku. Dia bilang, sorry Tuhan, dia tidak mau. Karena saudara diberkati Tuhan, dia tidak memiliki kasih. Tapi beda dengan Sakeus tadi pagi saya angkat di gereja. Sakeus, saudara diberkati Tuhan, ketika dia ketemu Yesus, padahal dia orang pelit, kakek peras orang tiap hari, makan orang pudoi yang bukan dia pembagian itu dia kobo buah. Tapi begitu dia kenal Yesus, kasih Allah mengalir dalam hidupnya. Dia bilang, setengah dari apa yang aku peras akan kukembalikan. Setiap orang yang aku ambil, satu kali aku kembalikan 4 kali lipat. Kenapa? Karena ada kasih Kristus yang mengalir di dalam hati orang itu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, lu sonde kan? Ya, saudaraku. Jadi penting itu murah hati. Saya, saudaraku,
Kadang dengar banyak orang yang di arisan tuh dong mengeluh. Dia bilang begini, giliran kotong arisan pas dia dapat semua, kita pembagian dia tunda tahan. Hai, itu tidak baik itu. Ya sudah. Kadang-kadang bukan tunda tahan, dia hilang. Padahal dia sudah terima arisan. Anda dan saya harus mengerti kasih Allah dalam hidup ini. Waduh, kita sudah apa orang pembagian, lalu kita orang pembagian kita sone kasih. Itu terlalu tuh. Saudara yang diberkati Tuhan, kasih itu murah hati. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Ya, kasih itu tidak cemburu. Lihat orang pakai baju merah, dia juga menyala. Itu cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Saudara, lu lihat dia pakai baju merah, lu tahu? RB RB ju dia belia. Kalau kenapa iri, cemburu. Sudah, ada banyak orang cemburu, itu tidak punya kasih. Kalau kamu mau beli baju merah, belilah. Kenapa mesti omong orang? Itu cemburu. Makanya orang bilang begini, cemburu itu tanda tak mampu. Orang beli kipas angin, dia yang tak putar kiri kan. Orang beli kipas angin, lu yang tak putar. Itu tandanya lu tak mampu. Lu juga pergi ke itu Alak situ tuh ada banyak. Bele baru juga. Saudara yang diberkati Tuhan, kadang orang cemburu, ya. Dan lebih soe lagi, kadang-kadang itu terjadi di Bolok sini. Cemburu sampai suanggi orang. Hai, ini lu gila mengkali. Hai, suanggi yang suka suanggi cemburu dong nih. Sudah, lu suanggi lalu cemburu, lalu pun dosa 2 kali lipat. Lu di neraka pun tengah apa? Saudara ini berkata tuh, cemburu orang. Makanya beta selalu bilang begini, kenapa dong son cemburu dan ASDP? Cemburu dan orang yang hanya beli oto 1, 2. Lu cemburu dan ASDP kapal. Saudara yang diberkati Tuhan, itu karena kasih tidak ada. Karena kalau kasih ada, orang tidak cemburu. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus dia punya segalanya, tapi dia tinggalkan. Yesus punya semua, apa yang dia tidak punya? Dunia dia punya semua, takhta dia punya, kemahakuasaan dia punya, segala-galanya dia punya, tapi dia tidak gunakan itu. Dia tidak pakai. Filipi pasal yang kedua tadi kita sudah baca itu ayat 6, 7, 8. Dia kosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Itu kasih. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi kasih itu tidak cemburu. Makanya kalimat selanjutnya ini penting. Kata cemburu itu lalu kemudian disandingkan, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudaraku, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya pergi pelayanan beberapa bulan yang lalu di daerah Amnatun Timur sana, saudara. Jauh sekali. Dan waktu itu pas hujan-hujan, ya, lumpur, saudara ini berkati Tuhan. Kami bersama dengan anggota DPR Kota Kupang, ya, Pak Alex Punai. Saudara, kami pergi. Dan saudara yang diberkati Tuhan, saya punya mobil itu kan mobil yang tidak bisa di medan-medan seperti itu. Pak Alex bilang begini, Pak Pendeta, duluan beta center dari belakang waktu ada Fortuner. Beta center. Jadi pas mandaki pulang sone bisa. Saudara, dia suruh dia pun sopir turun joki, tidak bisa. Waktu itu turun tangan, saudara. Ya. Ini orang pejabat juga. Ya. Tapi saya mau saksikan malam hari ini bahwa orang kalau punya kasih, orang tidak sombong, orang tidak memegahkan diri. Nah ini pejabat Pak, yang saya omong saudaraku malam hari ini, ada nona-nona ya, yang bukan pejabat, pejibit. Ya sudah, sepatu mama yang beli kasih,
Semua yang orang dia punya ini pada orang tua yang kasih, tapi sombong mau mati. Injak kena lumpur, aduh lumpur. Rasa-rasa mau baptis dia dalam lumpur. Saudara, hai, sombong minta ampun. Padahal saudara yang diberkati Tuhan, lu ini nanti juga jadi lumpur ulah. Hanya sekarang nih yang lupa tenteng petantang kan, lu hias alis kiri kan, ini yang sekarang, nanti lu juga tanah. Kadang-kadang orang ini lupa diri, ya, bahwa dia ini sebenarnya dari tanah. Kenapa orang lupa diri? Karena sekali lagi dia tidak punya kasih Allah. Kalau orang ada kasih Allah, dia lihat Yesus. Yesus asone sombong, datang lahir di kandang yang hina. Tidak pakai kain seloyor, kain lampin, sana pakai spring bed, tidak pakai itu potong tali pusar dengan apa? Pisau steril, tidak ada satu bidan pun yang tolong. Lahir di kandang, hanya domba-domba yang Ini orang pemilik segala-galanya. Dia bisa rubah kandang hari itu juga jadi istana. Dia terlalu bisa. Tapi dia tidak mau lakukan itu. Dia rendahkan diri supaya pengikut-pengikutnya jangan belajar sombong. Karena Tuhanmu lebih tidak sombong dari kamu yang tidak punya apa-apa itu. Amin. 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 Jadi jangan sombong, saudara yang diberkati Tuhan. Ingat baik-baik itu. Kadang-kadang kita ini suka lupa diri. Nah, apalagi kalau kita ada di kumpulan keluarga. Sungguh itu kita lihat. Kadang-kadang dong bawa dong pun jabatan di kantor sana, bawa masuk sampai di dalam arisan-arisan keluarga. Anda penting di kantor. Di arisan kotong keluarga sama-sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Amin. 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 Ah, iyalah, saudara. Jabatan kas tinggal di sana. Saudaraku, keluarga mari merangkul sama-sama. Potong babi, mari turun potong babi sama-sama. Saudaraku, itu baru betul. Itu keluarga akan terjalin bagus, akan dibangun. Pak Victor saja waktu lumpur di mana itu yang kita lihat di YouTube, turun hela kiri kanan, mandi lompor. NTT 1 Pak. Saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak kampanye, saya lihat kenyataan. Saudara, itu bukti orang tidak sombong. Kalau sombong siapa mau turun mandi lompor? Hela lagi ikut tarik, waktu tarik arus mau bawa, tarik. Wah, itu luar biasa. Presiden kita Joko Widodo pun orang yang sama, rendah hati. Saudara, nah ini sikap begini ini penting. Apalagi kita orang Kristen yang ada kasih di dalam diri kita, kasih yang luar biasa itu. Kita tidak boleh belajar sombong, memegahkan diri. Sombong itu anti bagi orang Kristen. Saudara yang diberkati Tuhan, satu hari saya pergi periksa di NBS. Dua mamtua duduk di bepung belakang, beta pas nomor antrian lebih dulu dari dong dua ada baca cerita. Lo tahu kok Son? Saya bilang kenapa? Hei, ketemu tetangga baru tuh, yang baru jual tanah. Dong tuh penghela tanah. Ya sudah. Oh, kenapa dia jual tanah? Dong beli otos satu Ngabak tuh penglewat nih kaca hitam naik. Sudah diberkati. Gedung 2 bagus sih, rame di belakang. Nah, dulu padahal senadap apa? Giliran jual tanah, kasihan. Ya sudah. Anda lihat orang ketika tidak jadi berkat, itu hanya karena sombong. Sombong itu bisa jadi tidak jadi berkat. Karena itu hari ini saya mau pesan, kasih Kristus itu membuat kita tidak sombong. Jadi kalau semua sombong, ingat Yesus. Begitu Anda ingat Yesus, Anda tidak jadi sombong. Karena Yesus segala-galanya dia tinggalkan, jadi miskin. Makanya Paulus berkata, dia jadi miskin supaya kamu kaya. Dia jadi miskin. Karena itu kasih itu penting.
5, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Itu kasih. Nah, ini penting ini. Tidak sopan itu berarti hal-hal yang tidak benar. Ya, jadi kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan. Saya selalu ingatkan di gereja, kalau ada anak-anak muda pacaran, dia bilang beta cinta lu, tapi dia raba kiri raba kanan, itu dia tidak cinta, tidak sopan. Orang cinta itu dia jaga dia pasangan, sopan dan dia pasangan. Soalnya sembarang, itu namanya cinta. Karena kasih itu sopan. Saudara, lanjut, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Lu untung berugi, itu bukan kasih. Saudara, lanjut, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan, saudaraku, dendam orang bertahun-tahun. Ini mana saya mau ingatkan ini. Ada begitu banyak orang Kristen sakit hati, dia orang sudah mau ampuni sampai dia masuk kubur. Anda tidak memiliki kasih Allah. Siapa yang sempurna di ini dunia? Saudara, kalau botong roti, botong pundiri, botong ini salah banyak. Hanya botong ini rasa diri benar sah. Siapapun kita, termasuk beta pendeta nih, salah banyak. Makanya karena kita tahu botongnya ada salah, orang kalau salah dan botong mesti maafkan orang. Karena botong ada salah. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, soalnya boleh orang Kristen simpan kesalahan orang, dendam bertahun-tahun. Ya. Desember begini biasanya damai, Januari foya ulang. Jangan. Saudara yang diberkati, ingat itu baik-baik. Ya. Kan biasa toh kalau Desember udah bilang, sunatal, kotong saton senpo omong mama karmana kok kotong dopi sudah. Biar dong jahat-jahat begitu mah, itu dong kotong keluarga sudah dong pidam. Giliran Januari, saudaraku, ada konflik sedikit lagi, pemarah ulang lagi. Bakles nih, saudara, itu terus jalan. Februari, Maret, April, buang muka terus. Ketemu di jalan. Bahkan ada orang di gereja pun son baku toe, son baku lihat, menyanyi hadap kiri hadap kanan. Kau saudaraku, kau sahabat. Kau musuh di belakang nah. Makanya ada banyak orang pindah gereja. Sorry saya ngomong, pindah gereja bukan karena banyak hal, karena baku salah. Anda mesti damai. Pindah gereja tidak menyelesaikan masalahmu. Amin. Amin. Loh, kalau tidak selesai Anda masuk neraka tetap. Karena kasih itu memaafkan orang. Biar lu menyanyi di sana haleluya puji Tuhan, kalau lu maafkan orang, sana bisa. Itu Alkitab ngomong nah. Bahkan Yesus sendiri ajar, kalau lu mau taruh persembahan, ada sesuatu dalam lubuk hati, tinggalkan persembahan, pidamai dulu, berkembali. Saudara yang diberkati. Tapi banyak orang Kristen tidak. Marah jalan lancar terus, dendam jalan lancar terus, tapi kesana ada beban. Waduh, itu kasih tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Musdamai, musberes. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan akan lenyap, semua yang ada dalam dunia akan berakhir, tapi kasih tidak akan berakhir. Amin. Kok kenapa kasih tidak berakhir? Karena kita akan ketemu dengan sumber kasih. Bayangkan Anda di sorga, saudara, sombong-sombong, tidak bisa. Lu mau sombong ke mana? Semua di sorga sama rata. Nah, jadi kalau kita sombong di sorga, pasti kita langsung kena lempar. Saudara, di sorga kita mau marah-marah, tidak bisa. Karena di sorga semua hanya kasih. Semua kasih. Makanya hari ini saudaraku, cinta kasih Kristus itu biarlah mengalir dalam hidup saudara dan saya. Kalau itu cinta kasih Kristus ada, pasti kita akan membangun sebuah persaudaraan yang rukun, yang harmonis, dan di sana berkat-berkat Tuhan
akan dicurahkan berlimpah. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup dengan ayat Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3 dibacakan. Ayat penutup buat kita. Pemain musik, singers maju ke depan dan kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kita mau nyanyiin lagu pujian. Ya, silakan dibacakan Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi kalau kita hidup rukun, kasih Allah mengalir di sana, maka percayalah berkat-berkat Tuhan akan dikirimkan ke atas hidupmu. Beri tepuk tangan. Saya undang kita semua bangkit berdiri seperti mentari yang bersinar. Oke. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Amin. Sedalam gelombang samudra takkan pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru,